Saudaraku yang terkasih, salam jumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita diajak untuk melihat siapa yang terbesar di antara para murid Yesus. Tuhan Yesus menempatkan anak kecil pada posisi yang paling terbesar. Mengapa anak kecil? Anak kecil adalah pribadi yang lemah, rentan, yang sangat bergantung pada orang lain. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengharapkan pertolongan, bantuan dari orang lain. Seorang anak kecil, ketika ia lahir, tentu saja dia tidak bisa merawat dirinya sendiri, membimbing dirinya sendiri, menuntun dirinya sendiri, tanpa orang lain, tanpa orang tua, tanpa keluarga. Anak kecil adalah pribadi yang polos, rendah hati. Pribadi yang mau mendengarkan dan mau mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua atau mereka yang telah lebih dahulu hidup di dunia ini. Mengapa para murid bertengkar, lalu menginginkan jabatan, posisi, dan kedudukan di dalam proses pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus? Karena pertama-tama mereka egois pada dirinya. Mereka ingin agar keinginan pribadinya dapat diterapkan di dalam proses pelayanan dan karya bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka belum murni dalam menjadi pengikut Kristus. Maka seringkali para murid mempertanyakan siapa yang utama, siapa yang pertama dalam pelayanan mereka bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang pertama ialah mereka yang mau menomorduakan keinginan pribadinya, menomorduakan keegoisan dirinya demi orang lain. Hari ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau mendengarkan, yang mau melayani sesama, yang mau memberi diri untuk orang lain. Dengan kata lain, kita belajar menjadi anak-anak kecil yang mau diarahkan, dibimbing, dan dituntun oleh Tuhan dan oleh sesama untuk mencapai keselamatan. Hari ini kita semua diharapkan juga mampu belajar dari Nabi Ayub. Ayub di dalam kelemahan dan kekurangannya tetap berpasrah kepada Tuhan. Ia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa ia sedang berada di dalam pencobaan, di dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja. Kita juga, walaupun di dalam kehidupan kita yang tidak baik-baik saja, kita diharapkan untuk mampu berpasrah diri, berserah diri kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Janganlah menggerutu, jangan juga kita lalu memarahi Tuhan karena hidup kita yang tidak baik-baik saja. Belajar seperti seorang anak kecil yang menggantungkan hidupnya kepada orang tua, kepada keluarga, kepada mereka yang lebih besar. Kita juga menggantungkan diri kita kepada Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Tuhan mengetahui hidup kita. Tuhan merancang hidup kita dengan sangat baik. Apakah sekarang kita mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau menyerahkan hidup kita di dalam kehendak Tuhan, agar kita pun tidak mempertanyakan siapa yang menjadi pertama, siapa yang terbesar di dalam hidup teristimewa sebagai orang beriman Katolik. Tetapi kita bertanya, apakah saya sudah menjadi pribadi yang pertama untuk membantu orang lain, menolong orang lain, atau menjadi pribadi yang pertama
untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidup, di dalam pergumulan kita. Semoga kita semua di dalam hidup kita ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau mengikuti Tuhan di dalam hidup kita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.